Shalom saudara-saudari, kembali lagi bersama saya, Shirley Trisatinope. Saya adalah seorang mahasiswa teologi di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur, Makassar. Di siang hari ini, saya akan membagi sedikit ilmu tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah yang saya dapat dari salah satu dosen pengampu saya di kampus, yaitu Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada saat ini tentang penelitian teologi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Berbicara tentang penelitian teologi itu ada bermacam-macam penelitian. Yang pertama, penelitian biblika. Yang kedua, penelitian sistematika. Yang ketiga, penelitian historika. Yang keempat, penelitian pastoral atau terapan. Yang kelima, penelitian kontekstual. Dan yang keenam adalah penelitian lingkar pastoral. Di dalam penelitian juga ada yang namanya prinsip penelitian teologi, yaitu sampaikan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, lebih dari itu adalah jahat. Sampaikan sesuatu sekalipun tidak disetujui, memicu perdebatan dan permusuhan. Kerjakan penelitian seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan bersukacitalah dalam penelitian. Ya, saudara-saudari, karena kita berbicara tentang penelitian teologi, maka saya akan memberikan beberapa ayat Alkitab bagi kita semua sebagai penguatan bagi saudara-saudari yang sedang melakukan penelitian atau yang akan melakukan penelitian. Silahkan buka di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7 dan saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam penelitian juga ada yang namanya gap penelitian. Dan di dalam gap penelitian itu sendiri, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Kesenjangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lain. Kesenjangan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Di dalam penelitian, seseorang yang sedang melakukan penelitian, ia harus temukan masalah atau isu atau topik penelitian. Peneliti tersebut juga harus mendeskripsikan atau narasikan masalah yang akan diteliti. Prinsipnya, tunjukkan apa masalahnya, mengapa masalah itu penting untuk diteliti, dan tunjukkan gap masalahnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam penelitian juga ada rumusan masalah, dibuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan adalah untuk mencari data yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kedudukan masalah atau rumusan masalah. Tujuan penelitian secara singkat adalah memperoleh apa yang ditanyakan atau memperoleh jawaban. Untuk pemaknaan teologisnya, ada 3 pemaknaan teologi, yaitu kajian, analisis, dan refleksi. Artinya bahwa peneliti harus mengkaji, menganalisis dan merefleksikan hasil penelitian dengan berbasis Alkitab, berbasis teori atau rumusan dari para teolog atau dogma gereja.
berbasis pemaknaan atau implikasi personal peneliti. Saudara-saudari, coba kita baca bersama satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-44 yang berbunyi, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Proses penalaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah penalaran induksi. Yang kedua adalah penalaran deduksi. Yang ketiga adalah penalaran abduksi. Di dalam penelitian juga ada yang namanya data. Data juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, kumpulan fakta, peristiwa yang belum menjadi informasi. Kedua adalah kumpulan informasi yang memicu hadirnya informasi yang lain. Ada juga yang namanya sumber data. Data primer atau wawancara orang pertama. Data sekunder atau dokumen teks orang kedua, dan seterusnya. Jika seorang peneliti ingin beroleh data yang lengkap, maka peneliti tersebut harus melakukan yang namanya observasi, wawancara, eksperimental, simulasi, referensi atau kanonik, dan derivasi atau kompilasi. Kita juga harus memahami bahwa antara informasi dan data itu berbeda. Kalau data tidak mutlak berisi informasi. Sedangkan informasi berisi data faktual. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, satu ayat Alkitab lagi dari saya bagi kita semua yang terdapat di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara-saudari, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.